وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Suatu ketika baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau menyampaikan, waditu anni laqitu ikhwani. Sungguh aku sangat rindu, sungguh aku sangat ingin sekali berjumpa dengan ikhwan-ikhwan, saudara-saudara. Lalu para sahabat yang di situ mendengar ucapan beliau langsung tertegun. Nah, terus kami ini siapa? Kami kan orang yang membersamai baginda Rasulullah SAW. Harusnya kami ikhwannya Nabi loh, kata para sahabat di dalam hati. Maka di antara sahabat ada yang memberanikan diri untuk bertanya, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bukankah kami semua ini ikhwan engkau, saudara engkau? Kami berjuang bersama engkau, kami satu daerah bersama engkau, bahkan di antara kami ada yang keluarga engkau. Bukanlah kami ini saudara engkau? Dan kita udah bertemu, kenapa engkau pengen ketemu saudara lagi? Maka baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan, la antum ashabi. Kalian semua ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, semua para sahabat. Antum ashabi. Kalian semua adalah sahabat. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada aku. Beriman kepada aku berarti masukin para sahabat. Sahabat sudah beriman kepada baginda Nabi, seharusnya ikhwan juga. Bukan tidak hanya sekedar beriman, syarat yang kedua untuk menjadi saudaranya Rasulullah, walam yarau. Yang kedua beriman kepada baginda Nabi, sedangkan dia belum pernah sama sekali melihat baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak bertemu dengan baginda Nabi itu ada kespesialan khusus, ada sesuatu keistimewaan yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa itu para sahabat? Para sahabat itu syaratnya tiga saya tambahin. Pertama, orang yang bertemu dengan Rasulullah, satu. Ini sahabat. Syaratnya tiga. Bertemu dengan Rasulullah, melihat langsung Rasulullah dalam keadaan hidup fil yaqzah, dalam keadaan sadar. Karena ada orang itu ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi. Nah, syaratnya untuk jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh orang selain sahabat. Pertama, bertemu langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, iman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wafat dalam keadaan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga syaratnya. Iman, bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, wafat atau mati dalam keadaan membawa iman. Ini baru namanya sahabat. Nah, kalau untuk menjadi ikhwan, saudara, kalau akhun itu saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Ikhwan itu jamaknya akhun. Ikhwan, akhun, akhwani, ikhwan. Itu saudara laki-laki. Syaratnya apa? Dua. Saya tambahin di tiga. Pertama apa? Iman kepada Rasulullah. Yang kedua, tidak melihat Rasulullah, tidak sezaman, tidak kumpul, tidak bertemu langsung. Yang ketiga, iman dalam keadaan mati dalam membawa iman.
Jadi Rasulullah itu punya keistimewaan yang mau saya sampaikan di sini. Orang yang bertemu dengan baginda Nabi itu punya keistimewaan jadi sahabat. Orang yang nggak ketemu baginda Nabi pun punya keistimewaan jadi ikhwan. Ini saking sempurnanya Rasulullah. Bahkan dikatakan kata baginda Nabi, hayati wa mamati khairul lakum. Wahai sahabatku, hidupnya saya, hidupnya baginda Nabi itu baik buat kalian. Bahkan matinya saya pun atau meninggalnya saya pun itu juga baik buat kalian. Jadi Nabi itu hidupnya baik, wafatnya pun masih tetap baik, menimbulkan kebaikan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau hidupnya engkau itu memberikan kebaikan, jelas Pak ya. Hidup itu memberikan kebaikan. Karena apa? Menuntut para sahabat, menuntut umat muslimin semua, membawa kebaikan. Kemudian, pokoknya banyak sekali perubahan yang ada setelah baginda Rasulullah SAW hidup di kota Mekah. Banyak kebaikan, futuhat, terbuka ini, terbuka itu. Maka para sahabat tanya, ketika engkau hidup itu membawa kebaikan jelas. Bagaimana dengan wafatnya engkau itu membawa kebaikan itu bagaimana? Kan kau udah gak ada, kebaikan apa yang kau berikan kepada kami? Maka baginda Rasulullah SAW, akmal ummati, seluruh amalnya umatku ketika aku sudah wafat, itu ditampakkan atau dilaporkan langsung kepada baginda Rasulullah. Jadi kita ngaji di sini nih pagi-pagi ini langsung dilaporkan sama Rasulullah, ini ada jamaah Masjid Al-Ikhlas ngaji subuh-subuh. Langsung dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Nah, wafatnya saya itu bermanfaat apa? Ketika amal baik kalian itu dilaporkan kepada saya, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya memuji Allah saking senangnya melihat umatnya melakukan amal kebaikan. Dan ketika amal keburukan kalian semua umatku yang masih ada setelah saya wafat, itu juga dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan saya memohonkan ampun kepada Allah untuk seluruh umat saya yang melakukan keburukan. Wafatnya Rasulullah itu masih memberikan kebaikan. Ini namanya ciri-ciri orang barokah. Orang apa? Adanya baik, gak adanya. Kalau ciri orang gak barokah apa? Adanya buruk, gak ada lebih buruk. Maka konsep kehidupan kita selama 24 jam yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita apa? Apa-apa itu yang dicari barokah. Punya uang yang dicari bagaimana supaya barokah uangnya. Menghasilkan dengan penghasilan yang halal, tasarruf yang halal. Punya rumah, bagaimana rumahnya barokah. Rumahnya barokah itu bagaimana? Ya hidup amalan, hidup baca Quran, hidup taklim. Contoh perkara barokah itu paling mudah masuk di akal itu apa? Perkara barokah. Contohnya Ka'bah. Contohnya apa? Ka'bah. Ini contoh barokah yang paling mudah masuk akal. Ka'bah itu apa? Ada yang tahu kan? Batu. Susunan batu doang. Cuma dikasih bungkus apa tuh? Kiswah. Udah cuma batu. Tapi batu ini bukan batu biasa, tapi batu barokah. Akhirnya apa? Seluruh dunia datang ke Mekah cuma untuk muterin batu. Betul nggak? Seluruh dunia mau dari kutub utara, kutub selatan, kalau dia iman, maka dia pasti akan umroh atau haji. Untuk apa? Tawaf muterin batu. Datang ke sana. Ini namanya batu barokah. Ada keluarga barokah, keluarga Ali Imran. Saking barokahnya namanya keluarganya ditulis di dalam Al-Qur'an dan dibaca sampai hari kiamat. Ini namanya keluarga barokah. Pokoknya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang itu mendorong kita bagaimana dalam pikir itu apa yang dicari barokah. Bagaimana punya anak barokah, bagaimana punya rumah barokah, bagaimana punya uang barokah. Karena barokah itu apa?
Guru saya katakan barokah itu adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala taruh kebaikan dalam perkara tersebut, yang kebaikannya nggak putus-putus sampai hari kiamat. Namanya barokah. Kayak Bapak punya apa sesuatu, kok nggak terus kebaikannya, berarti itu namanya kurang. Contohnya punya uang 1 M, punya uang 1 M, uang kecil lah atau uang tunjangan. Pernah nggak ngerasa punya uang tiba-tiba habis hilang? Tiba-tiba punya uang nggak tambah-tambah, malah makin kurang. Ini mananya apa? Uangnya kurang. Uang barokah itu bagaimana? Banyak kebaikan. Dipakai buat sedekah, dipakai buat bantu ini, dipakai buat ini. Tapi uangnya datanglah. Uangnya datang lagi. Walaupun patokannya barokah itu bukan selalu banyak, bukan. Ini contoh kecil yang biasa kita tuh dalam pikir, oh barokah itu banyak gitu. Walaupun barokah itu patokannya bukan banyak. Maka ngaji kitab ini yang sedang kita sama-sama baca, ini bagaimana ngaji lengkap ditulis sama Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab ini tuh lengkap, mulai dari ubudiyah, iman kita kepada Allah SWT berupa ketaatan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian beliau juga menulis dalam kitab ini bagian yang kedua, bagaimana hidup barokah itu meninggalkan seluruh macam kemaksiatan atau seluruh perkara yang dibenci oleh Allah. Penyakit hati nanti akan dibahas di sini. Jadi ibadahnya diperbaiki. Yang kedua, dijauhkan dari perkara-perkara yang maksiat. Yang terakhir beliau mencantumkan ini bagaimana muamalah kita, baik muamalah dengan muamalah itu apa? Transaksi kita baik dengan Allah ataupun baik dengan hamba-hamba Allah, itu bagaimana transaksinya selalu benar. Nah, kalau orang sudah kumpulkan ini, menjalankan seluruh kebaikan, menjauhkan seluruh kemaksiatan, dan memperbaiki